Siapa yang suka makan daun salam dipetik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah konsep dasar IPA SD yang dianggotai oleh 1. Agil Dia Febrian dengan MPM 110, Dia Permata Khairunisa dengan MPM 141, Della Sintasari dengan MPM 140, Lufdiantri Nontarisa dengan MPM 106, dan saya sendiri Suci Nurhayati dengan MPM 038. Di sini kelompok kami akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan konsep dasar manusia dan proses kehidupannya, seperti membahas tentang konsep kerangka pada manusia, alat indera pada manusia, dan sistem pernafasan pada manusia yang akan dibahas oleh beberapa rekan saya. Simak videonya, semoga bermanfaat. Happy watching! Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lufdiantri Nuntarisa, NPM 106. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan pada bagian rangka manusia. Apa sih rangka manusia itu? Tubuh kita itu terdiri dari pembentuknya itu rangka manusia. Ada bagian kepala, ada bagian tangan, ada bagian badan, dan ada bagian kaki. Selanjutnya, secara garis besar itu, rangka manusia itu sebagai alat gerak pasif pada diri manusia. Karena sifatnya itu apa? Sifatnya itu sebagai tempat meletaknya otot. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu fungsi dari rangka manusia? Fungsi dari rangka manusia itu yang pertama adalah memberi postur tubuh. Yang kedua, sebagai pelindung organ-organ bagian dalam, seperti melindungi jantung, melindungi paru-paru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Seperti pada bagian kaki kita, bagian tangan, itu ada otot. Nah, melekatnya itu pada tulang-tulang kita, gitu. Yang keempat, rangka manusia itu bekerja secara simultan dengan otot, dengan sistem saraf lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kerangka tangan. Kerangka tangan atau alat gerak atas itu terbagi dari 5 bagian. Yang pertama ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari, dan tulang pengupil bagian sini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian rangka tubuh. Rangka tubuh itu dari 10 bagian. Yang pertama ada tulang rusuk, tulang dada, tulang iga, tulang selangkangan, tulang tungging, kepala tulang paha, ada tulang panggul, dan tulang usus, tulang kemaluan, dan ada tulang duduk. Selanjutnya, kita masuk tentang alat indera. Apa sih alat indera itu? Nah, jadi alat indera itu adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan di luar. Nah, alat indera itu biasanya disebut dengan panca indera. Panca indera itu ada 5. Nah, yaitu mata. Nah, mata ini di bagian dalam mata itu terdapat iris. Iris itu mempunyai fungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu ada pupil. Nah, pupil itu berfungsi untuk pintu masuknya cahaya. Lalu ada kornea. Kornea itu berfungsi untuk menfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk. Lalu ada kelopak mata kelopak mata bawah. Kelopak mata bawah itu untuk melindungi mata serta melembabkan permukaan kornea. Lalu ada sklera. Sklera itu berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata. Lalu ada konjungtiva. Konjungtiva itu berfungsi untuk melumasi mata. Lalu yang terakhir ada kelenjar air mata.
Kelenjar air mata itu berfungsi sebagai tempat keluarnya air mata yang berfungsi untuk menjaga kelembapan mata dan menjaga kesehatan mata. Selanjutnya, mata bagian dalam. Mata bagian dalam itu terdapat retina yang memproses cahaya melalui lapisan sel fotoreseptor. Nah, lalu ada makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral, berfungsi untuk mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Lalu ada koroid. Koroid itu adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Lalu ada lensa mata. Lensa mata itu untuk membentuk bayangan benda. Lalu ada bilik mata depan. Bilik mata depan itu untuk membawa nutrisi ke jaringan mata. Selanjutnya hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk bernafas, untuk menghirup oksigen. Nah, selain bernafas, itu sebagai indera pencium. Nah, di bagian hidung, di dalam itu terdapat rambut di dalam rongga hidung. Nah, itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, agar kotoran itu tidak masuk ke dalam. Nah, selanjutnya ada juga lendir lengket. Lendir lengket ini itu untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung kita. Panca indera yang keempat yaitu lidah. Nah, lidah ini berfungsi sebagai merasakan makanan seperti pahit, asin, asam, pedas, manis, dan lain-lain. Yang kedua, mendorong masuknya makanan. Yang ketiga, memproses makanan sebelum masuk ke tenggorokan. Sebagai alat bantu kecap dan juga sebagai alat bantu bersuara ya. Panca indera yang terakhir yaitu kulit. Nah, kulit ini ada 4 fungsinya loh. Yang pertama, kulit melindungi tubuh kita. Nah, melindungi tubuh kita dari apa aja sih? Nah, yang pertama, kulit kita ini melindungi kita dari tulang, dari otot, dari pembuluh darah, dan juga melindungi tubuh kita dari kuman-kuman loh. Yang kedua, yaitu menjaga suhu tubuh. Nah, jika kita kepanasan, maka kulit kita akan mengeluarkan keringat sebagai pembuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan air dan lemak. Dan yang terakhir, sebagai indera perasa, di mana kulit kita bisa merasakan dingin, panas, getaran, dan juga rasa nyeri. 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, bernapas itu apa sih? Nah, jadi bernapas itu proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, saat kita bernafas, tubuh kita itu mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Nah, terus organ pernapasan pada manusia itu apa aja ya? Nah, yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung itu sebagai gerbang utama keluar masuknya udara. Yang kedua ada faring. Faring itu berfungsi menyalurkan udara dari hidung dan mulut ke trakea. Nah, selanjutnya ada epiglotis. Epiglotis itu merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah. Nah, dia itu fungsinya untuk menutup batang tenggorokan pada saat kita menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya, laring atau kotak suara. Nah, itu tuh letaknya di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan yang mampu melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Terus ada trakea. Nah, trakea itu fungsinya mengalirkan udara ke paru-paru. Selanjutnya ada tabung bronkial, yaitu untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing agar tidak masuk ke paru-paru. Terus ada bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selanjutnya, paru-paru. Nah, paru-paru itu organ yang berjumlah sepasang
dan terletak di dalam tulang rusuk yang merupakan organ utama pernapasan. Selanjutnya ada alveolus. Nah, alveolus itu kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronchiolus. Nah, alveolus itu merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang terakhir ada diafragma. Nah, diafragma itu berfungsi sebagai dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tentang kerangka manusia. Mengapa kita harus belajar tentang kerangka manusia atau harus memahami kerangka manusia? Karena kerangka manusia ini penting berfungsi sebagai alat penggerak pada organ-organ tubuh manusia. Dan kerangka manusia ini berfungsi untuk melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian terdapat alat indera. Alat indera ini berfungsi untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Jadi alat indera manusia disering juga disebut sebagai panca indera. Karena terdiri dari 5 indera, yaitu ada indera penglihat atau mata, indera pendengar, telinga, indera pembau atau pencium, hidung, dan indera pengecap, lidah, dan kemudian ada indera peraba, yaitu adalah kulit. Kemudian kesimpulan dari alat pernafasan. Alat pernafasan ini penting sekali untuk dipelajari karena kita tampaknya ada alat pernafasan kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa menghirup oksigen secara lama dan kita juga tidak bisa bertahan hidup. Jadi kerangka manusia dan alat indera serta pernafasan itu saling melekat berada di dalam tubuh manusia. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.